Seorang seniman, dia datang ke gunung mencari tempat yang sepi. Apa tujuannya? Mencari inspirasi, mencari ilham. Kenapa tidak di tempat keramaian? Dia mencari suasana, frekuensi otaknya menjadi hening, tubuhnya rileks. Di saat itulah insight masuk. Archimedes menemukan pengetahuannya di saat berada di dalam bak mandi. Beliau berendam. Di saat tubuhnya relaksasi, di saat tubuhnya dia menterapi dirinya karena kecapean, karena buntu otaknya. Di situ muncul eureka, 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 sampai tanpa disadarinya ia telanjang bulat keluar rumahnya. Sampai apa yang didapatkan? Ada sebuah keputusan, ada sebuah ilmu yang mendadak masuk ke dalam pikirannya, dalam hatinya. Itu yang dikatakan insight, yang bukan proses berpikir, yang bukan proses melamun, tetapi saat tidak berpikir apa-apa, di saat kita pasrah kendor, maka ilmunya bermanfaat. Juga Thomas Alva Edison pun mengalami suasana di mana ia melihat alam, ia melihat kejadian di alam sambil merenungkan apa ini. Ketika apa ini, kondisi tidak tahu. Apa itu kondisi nol? Maka kondisi nol inilah di saat otak kita kendor total, tubuh kita terbengong, maka ruh mendapatkan insight. Artinya wilayah ini wilayah kita, wilayah bukan orang suci, tapi wilayah orang yang mau hadir kepada ketuhanan, kepada spiritualnya. Salat salah satunya. Di saat inilah kita bisa menembus bahwa salat merupakan alat menemukan inspirasi dan menyelesaikan masalah yang paling rumit sekalipun. Jadi mudah-mudahan pada wilayah selanjutnya kita mencapai sebuah terapi air sebagai alat terapi tubuh kita agar kita bisa rileks dan kendor. Coba Anda rasakan air, bagaimana menyentuh kulit Anda saat Anda stres, bagaimana kulit merasakan kelembutan air saat ditaruh, sedangkan kepala kita kondisinya tegang dan panas. Maka lambat laun rasakan, maka ketegangan itu akan menjadi kendor. Dan inilah wilayah kita yang akan kita lanjutkan praktek-praktek lebih detail lagi, sehingga kita bisa tahu manfaat yang paling dekat tentang sholat kita. Saudaraku, sering kita telah mendengarkan ungkapan tentang sholat khusyuk. Ada yang mengartikan harus mengerti artinya, atau konsentrasi kepada sajadah, atau kita mencoba untuk berkonsentrasi sehingga kerutan muka kita seperti orang yang mencari sesuatu yang hilang. Kalau kita perhatikan bagaimana Rasul sholat, di saat beliau sholat, ketika ada binatang yang membahayakan, beliau ambil kemudian dia pukul itu binatang. Saat beliau ruku dan sujud, Sayyidina Hasan dan Husain menaiki punggungnya, dijadikan kuda-kudaan oleh cucunya. Tapi beliau tidak menghentikan sholatnya, bahkan hanya menurunkan agar dia tidak jatuh. Nah, apakah Rasulullah tidak khusyuk dalam melakukan sholat ini? Seperti apa yang kita bayangkan, seperti kita bagaimana kita mesti konsentrasi atau kita konsentrasi kepada sajadah. Ternyata konsep ini banyak terpengaruh bagaimana orang bermeditasi, konsentrasi kepada benda, konsentrasi kepada sesuatu, sehingga dia seolah-olah terfokus kepada benda itu. Salat bukan. Salat adalah sebuah kesadaran yang terus-menerus. Maka apa? Sehingga kita terpengaruh terhadap persoalan tadi, sehingga bacaan-bacaan tadi jadikan alat aba-aba.